Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami yang bertujuan untuk memenuhi tugas kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Dian Alan SHMH. Adapun anggota kami terdiri dari saya, Carmelia Glora Agustina, dengan NPM 10040200178. Fauziah Balki Sitorus dengan NPM 100 420 197. Saya Natasha Fitri dengan NPM 100 420 21. Saya Tara Tiffany dengan NPM 100 421 070. Akan mempresentasikan mengenai analisis kasus pelecehan seksual di transportasi umum melalui pendekatan teori kriminologi. Adapun kronologi kasus dari yang akan kami bahas, hal ini bermula saat korban yang berinisial NER yang berumur 24 tahun hendak berangkat bekerja dengan menaiki KRL dari stasiun Sudimara menuju stasiun Palmerah pada Kamis 5 Januari 2023 sekitar pukul 8 pagi. Saat itu, ibu korban dengan inisial IR berusia 49 tahun menceritakan kronologi yang dialami oleh anaknya. Dalam pernyataannya, ia mengaku mendapat kabar putrinya mengalami pelecehan pada saat pagi di hari yang sama setelah kejadian tersebut. Ia menyebutkan mulanya korban tidak mengetahui bahwa yang berdiri di belakangnya merupakan seorang pria. Sebab korban mengira pelaku adalah perempuan karena penampilan pelaku terlihat seperti perempuan seperti memakai hoodie dan anting. Sekitar stasiun Pondok Ranji, si pelaku mendekatkan tubuhnya ke tubuh korban sehingga korban pun mengira yang dilakukan itu adalah menggesek-gesekkan botol minum ke paha korban tersebut. Hingga saatnya korban menyadari bahwa celananya basah. Setelah itu baru dia menyadari bahwa dirinya menjadi korban pelecehan di KRL. Kemudian NRF tersebut menangis. Korban memutuskan berhenti di stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang seharusnya tujuan dari pemberhentiannya ada di stasiun Palmerah. Korban sempat meminta tolong kepada penumpang lain dan petugas KRL, hingga akhirnya pelaku diamankan petugas di stasiun Kebayoran Lama. Petugas KRL bersama anggota dari Polsek Kebayoran Lama membawa pelaku ke Mapolres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa. Adapun alasan kami mengambil kasus ini karena kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang setiap tahunnya semakin meningkat. Kasus pelecehan seksual menurut kami bukan merupakan kasus yang asing. Dari kecil setiap melihat berita tidak pernah lepas dari kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual merupakan kasus yang marak terjadi di Indonesia. Pelaku dari kasus ini cukup bervariasi. Di sini kami juga cukup menyayangkan tak jarang pelaku kasus ini adalah aparat penegak hukum itu sendiri. Bahkan selama pandemi terjadi, Komnas Perempuan mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual semakin meningkat. Bahkan data yang mereka terima di awal tahun 2021 hingga bulan Juni 2021 sudah menyentuh angka 2.592 jiwa. 2.592 kasus. Data ini hanya diambil dari yang melapor saja. Kondisi ini sudah mengkhawatirkan bagi kami, bahkan sebagian perempuan Indonesia sudah menganggap bahwa tak ada lagi tempat yang aman bagi mereka untuk hidup. Lalu untuk selanjutnya ada analisis kami yaitu melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Yang pertama ada teori psikogenesis. Berdasarkan pendekatan teori ini, teori psikogenesis mengatakan bahwa perilaku kriminal terjadi karena
intelijensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, dan kecenderungan psikopatologis. Berdasarkan pendekatan teori ini, hal yang menyebabkan pelaku melakukan tersebut adalah fantasi, tergolong dalam jenis fantasi seksual. Fantasi seksual adalah gambaran mental atau pola pemikiran seksualitas untuk meningkatkan hasrat seksual. Berdasarkan pengertian tersebut, maka awalnya pelaku berimajinasi alam bawah sadar atau bisa dikatakan dalam keadaan sadar sehingga meningkatkan gairah seksual pelaku. Kemudian karena imajinasi tersebut, pelaku menginginkan pelampiasan dari imajinasinya dengan mencari hal yang bisa melampiaskan dari imajinasi tersebut. Berhubungan dengan kasus tersebut, bisa dikatakan bahwa agar imajinasi pelaku terlampiaskan, maka pelaku mencari korban yakni NER, kemudian ia berdiri di belakang korban, lalu mulai di situ imajinasi dari pelaku terlampiaskan. Tipe kejahatan ini termasuk pada kejahatan perorangan. Kemudian untuk teori selanjutnya adalah teori ekologis. Dalam kasus di atas termuat teori ekologis yang mana dalam teori ekologis mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan sosialnya, seperti kepadatan penduduk. Dalam kasus di atas memuat teori ekologis karena adanya kepribadian dalam eh, pelaku atau pelaku kejahatan dapat menyebabkan seseorang berbuat atau bisa juga disebabkan kepadatan penduduk di daerah tempat tinggal pelaku kejahatan tersebut. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah, maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang beragam. Selanjutnya, ada faktor-faktor terjadinya kejahatan dalam kasus di atas. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internalnya, yaitu adanya kepentingan yang ada dalam diri pelaku, di mana pelaku kejahatan dalam kasus ini melakukan kejahatannya pasti memiliki kepentingan, atau bisa disebut dengan maksud dan tujuan dari perbuatannya. Dalam kasus ini, pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya. Kepentingan tersebut ditujukan kepada dirinya agar tercapai, maka dari itu pelaku melakukan berbagai macam upaya untuk tidak memiliki beban untuk melakukan pelecehan seksual. Yang kedua, pelaku merasa memiliki jabatan yang lebih tinggi. Seperti yang kita ketahui, bahwa men have power over women in society, karena kondisi kekuasaan sosial yang menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Maka laki-laki menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan manfaat keuntungan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus ini, teori organisasional merupakan alasan yang tepat pelaku melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Yang ketiga, kepuasan yang tidak terpenuhi dari faktor umur. Faktor usia pasangan juga dapat menjadi alasan seseorang mengalami ketidakpuasan seksual. Karena faktor umur ini yang dialami oleh pasangan menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas seksual yang dikehendakinya. Lalu yang terakhir dalam faktor internal itu pernah menjadi korban pelecehan seksual sebelumnya. Weber dan Smith mengungkapkan dalam jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak, yaitu anak menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual pada kemudian harinya. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindak kekerasan seksual di masa kanak-kanak tanpa disadarinya digeneralisasi dalam
persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya. Lalu dalam faktor eksternal, itu adanya perkembangan teknologi. Makin majunya teknologi yang tidak dapat dikontrol, membuat banyak-banyak video porno yang bebas diakses oleh semua umur, baik tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan, dapat mengakses video tersebut kapan saja di mana saja dengan gratis. Akibatnya, penikmat konten tersebut senang berimajinasi kegiatan seksual yang mereka inginkan, dan mereka dapat melakukan hal apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Lalu ada faktor kurangnya pemahaman terhadap agama. Ini adalah faktor terakhir dalam faktor eksternal, yaitu penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan agama atau hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut teori ini, semakin jauh hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui pantulan agama yang dia anut, maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka seseorang mudah sekali untuk melakukan hal yang buruk. Yang terakhir ada kesimpulan, reaksi masyarakat terhadap tindak pidana pelecehan. Yang pertama ada reaksi masyarakat terhadap kejahatan pelecehan seksual ini salah satunya ditunjukkan dengan bentuk-bentuk tanggapan, yaitu berupa kepedulian dari masyarakat terhadap adanya jenis kejahatan ini. Bentuk reaksi masyarakat terhadap kejahatan jenis ini masih cenderung permisif atau cenderung acuh tak acuh, dan tidak peduli dengan kejahatan ini karena dinilai bentuk kejahatan ini bukan merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Masyarakat banyak yang menyamakan antara pelecehan seksual dengan pemerkosaan. Selain itu, masyarakat juga tidak merasakan dampak negatif terhadap pelecehan seksual ini secara langsung, sehingga masyarakat cenderung acuh tak acuh. Selain itu, alasan lain acuhnya masyarakat mengenai perbuatan ini dapat dilihat dari kasusnya yang terlihat sepele. Korban seperti tidak mengalami kerugian, sehingga tidak terlalu diperdulikan masyarakat mengapa perbuatan ini sampai pada proses penyidikan hingga ke meja persidangan. Namun, di sisi lain masih ada beberapa masyarakat yang mengetahui bentuk kejahatan ini dan memperdulikan adanya pelecehan seksual. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya beberapa aktivis forum atau komunitas yang berdiri untuk memerangi kejahatan pelecehan seksual. Misalkan, Forum Stop Pelecehan Seksual di Indonesia yang dibentuk untuk memerangi pelecehan seksual. Aksi yang dilakukan diantaranya adalah mengadakan pemberian pengetahuan bagi mahasiswa di sekolah dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan menempelkan brosur atau baliho guna menginformasikan tentang pelecehan seksual. Pada penelitian reaksi masyarakat ini, peneliti menggunakan teori dari Coley, Thomas, dan Mead atau social interactionist. Mereka memandang bahwa pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi sosial. Labeling memisahkan yang baik dari yang buruk, yang berlaku biasa dengan yang menyimpang. Perhatian Mead bukan pada akibat perbuatan, tetapi pada interaksi sosial dengan mana seseorang menjadi divine. Tingkah laku sosial terbangun dalam suatu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi. Tiga faktor upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual yang terjadi di KRL. Kelompok kami menilai bahwa faktor yang paling mempengaruhi dalam upaya pencegahan pelecehan seksual dari tiga faktor menurut Situational Crime Prevention adalah faktor membuat desain keamanan. Seharusnya, pihak KRL mengambil sikap dan tindakan yang lebih tegas lagi pada pelaku dan memberikan kepastian rasa aman dan nyaman kepada pengguna KRL. Dan juga melakukan penambahan gerbong khusus perempuan agar setiap penumpang perempuan tidak masuk ke dalam gerbong biasa. Kemudian, bagi para penumpang KRL untuk melakukan pengawasan terhadap setiap penyimpangan pelecehan seksual yang terjadi di stasiun maupun gerbong KRL, baik yang bersifat verbal dan non-verbal. Karena dengan adanya pengawasan dari penumpang KRL, kita berharap nantinya dapat berkurang kejahatan pelecehan seksual di KRL. Not only protect your child, but educate your child too.
pada hakikatnya yang melahirkan peradaban tak pantas untuk dilecehkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.